Cium, cium, cium. Lagi satu. Sayang, jangan salah paham. Dengar aku jelaskan, sayang. Sayang. Kebetulan ketahuan selingkuh sama istri sendiri, dengar aku jelaskan. Sayang. Bukan seperti yang kamu bayangkan, dengar aku jelaskan. Bukannya kamu jaga pasien di rumah sakit. Dia itu pasien kamu. Dia cuma teman biasa. Beberapa hari ini dia patah hati. Hari ini kebetulan ulang tahunnya, aku takut kamu curiga. Makanya aku kirim pesan buat kasih tahu. Kamu anggap aku bodoh ya? Sayang, aku salah. Aku minta maaf, tapi aku bersumpah. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Jadi aku yang ganggu kalian ya? Sayang, jangan bilang begitu. Dari dulu dia ya? Limo. Di telepon tadi bilangnya gimana? Kamu janji sebelum aku pulang. Pasti urusannya beres. Aku juga janji kalau kamu benar-benar melakukannya. Aku nggak akan bahas yang sudah-sudah. Anggap aja nggak pernah terjadi ya. Ya, Aku akui karena pekerjaanku. Bikin kita pisah kota. Makanya aku berusaha memahami hal-hal yang kamu lakukan di belakangku. Itu cuma impulsif kamu. Aku khusus minta ke kantor pusat buat dipulangkan. Biar hubungan kita membaik. Untuk keluarga ini aku udah berusaha. Sebisa mungkin sabar dan berusaha, tapi kamu tahu aku udah pulang masih bohong sama aku. Masih selingkuh sama cewek lain. sayang, maaf sayang. Lepasin aku mau cerai sama kamu. Sayang, kamu nggak bisa cerai sama aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tentu aja nggak bisa hidup tanpa aku. Kalau bukan aku, siapa yang bakal nafkahin kamu? Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Sayang. Limo, kamu jelasin kapan mau cerai sama dia. Aku lagi cari kesempatan, aku lagi rekaman. Kan katanya kamu sudah tidak ada perasaan sama dia lagi. Terus kamu masih nunggu apa? Aku antar kamu pulang dulu yuk. Kok jadi kayak pencuri ketakutan gitu? Kalau udah legal kan nggak perlu takut lagi. Aku nggak peduli, kamu harus jelasin ke aku. Harus jelasin ke aku, oke. Kita ngobrol di kamar aja yuk, di kamar aja. Aku nggak mau ngobrol di sini aja. Di kamar aja yuk, ayo ada apa sih sebenarnya? Dah, semua yang kamu bilang bener. Hidup ini emang kayak drama ya. Kak, abang ipar. Sayang, kita pulang dulu yuk, ngobrol baik-baik. Limo, aku kasih tahu aku harus cerai sama kamu. Sayang. Abang ipar, ada apa sih ini? Ayah, kamu harus percaya sama aku. Aku sumpahin mulai sekarang aku sama cewek ini. Nggak ada hubungan lagi, nggak akan kontak lagi, kamu pulang dulu aja. Ayah, kamu nggak dengerin aku ya, ayo. A bang apar. Mabok. Aku adik iparmu Wang Chuang. Wei bilang kamu panutan aku. Aku sama Wei nanti harus kayak kamu sama kakak. Jadi pasangan yang harmonis. Sudah mabok. Minum 2 gelas, aku harus belajar dari kamu, bukan teman kamu. Ayo. Ayo, minum 2 gelas. Pergi semua. Aku nggak nyangka.
Dulu waktu investasi saham gagal kalau bukan kamu yang bayarin hutangnya. Dia udah bunuh diri, dia orang macam apa sih? Kamu nggak layak. Kejadian kayak gini marah sih marah. Tapi kalau sampai cerai, keputusan nggak bisa dibuat sembarangan. Kamu di luar negeri, dia di dalam negeri. Wajar kalau dia bikin kesalahan. Ayah, maksud kamu apa pisah jarak? Bisa jadi alasan buat selingkuh ya? Aku nggak maksud begitu. Suruh kakak kamu mikir baik-baik lagi. Aku udah kasih dia kesempatan. Dia sendiri nggak menghargai. Setengah tahun yang lalu udah ketahuan. Aku kira dia bakal berhenti. Aku maafin dia. Aku pulang ke Indonesia kali ini untuk mencoba memperbaiki pernikahan kita. Tapi sekarang, udah nggak perlu lagi. Ada apa? Kamu datang. Mau minum apa? Aku pesanin buat kamu. Nggak usah, langsung aja ke intinya. Ya. Aku emang salah dalam hal ini. Tapi kita nggak bisa langsung menghakimi orang kan. Aku salah, aku akan berubah. Kita nggak perlu sampai bercerai kan. Kamu nggak perlu, tapi aku perlu. Kita udah menikah 3 tahun. Tahun ini hubungan kita emang ada masalah. Tentu saja. Aku akui ini sebagian besar karena aku nggak cukup baik. Tapi kamu juga harus mengakui. Dan kamu sering nggak di rumah itu, juga ada pengaruhnya kan? Aku akui. Aku pasti punya tanggung jawab dalam pernikahan kita. Nggak mungkin satu tangan bisa bertepuk. Dari kuliah sampai sekarang. Udah nggak mudah. Apakah benar-benar karena hal-hal ini? Kita harus melepaskan perasaan ini. Justru karena aku nggak bisa melepaskannya. Aku terus percaya pada kebohonganmu. Sia-sia. Limo, udah setahun kamu nggak capek? Aku capek, udah cukup, selesai. Sayang, aku bukan manusia. Kamu ngapain sih? Aku salah, aku bukan apa-apa. Sia-sia, duduk dulu, dengerin aku. Aku bersumpah mulai hari ini. Aku akan berubah, fokus padamu. Oh ya, aku besok akan cari kerja. Nanti aku yang cari nafkah, kamu tinggal di rumah, oke? Aku mohon. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi, oke? Sudah-sudah, di depan umum kamu ngapain sih? Aku ada urusan, harus pergi dulu. Jangan dong, kita belum selesai bicara. Jadi kamu maafin aku atau enggak? Aku nggak ada waktu buat bahas ini sekarang. Aku udah minta maaf, udah berutut, kamu mau apa lagi? Kamu kok terus-terusan bahas ini sih? Limo, kamu masih merasa benar ya? Jangan kira aku takut sama kamu. Sudah kubilang semua yang baik-baik, kalau kamu masih mau cerai. Ya udah, kita cerai. Tapi sebelum cerai kita bahas dulu soal pembagian harta. Oke Limo. Ternyata kamu bawa dua rencana hari ini. Rabah hati nuranimu, tanya dirimu sendiri. Ada uang 1 rupiah pun yang kamu hasilkan di rumah ini? Jangan bahas siapa yang menghasilkan uangnya sekarang. Menurut hukum apapun yang ada di rumah, itu harta bersama. Kalau kita cerai, harus dibagi 2. Dan rumah yang kita tinggali ini, aku beli sebelum nikah. Kalau benar-benar mau cerai, kamu gak dapat apa-apa. Baik, sekarang aku kasih tahu. Kamu tunggu saja surat gugatan. Aku putuskan tamu kali ini. Undang Sushi. Dah, gue gak salah dengarkan. Keren banget dah. Sushi sedang menghadapi perceraian. Undang dia, bisa lanjutkan popularitas episode sebelumnya, dan dia itu. Kamu biasa yang bawa traffic sendiri. Paling bisa menarik perhatian penonton. Kalau dia datang pasti klik kita meledak. Cuma mikirin klik doang. Kalian tahu gak, kalian bikin masalah besar. Aku kasih tahu ya. Episode ini, undang Sushi.
Rating itu nomor 2. Yang aku mau cuma 4 kata. Kembalikan nama baik Suzy. Itu kan 5 kata. Ada orang. Kamu bisa nemuin rumahku. Itu lihat di internet. Ada apa? Om, sebelumnya ada kesalahpahaman antara kita. Hari ini aku sengaja datang menjenguk Om dan Suzy. Nggak perlu. Om, lihat aku sudah datang. Jangan tolak aku di luar. Kita ngobrol sebentar boleh? Aku gak ada yang mau ngomong sama kamu pergi atau enggak. Kalau nggak pergi aku telepon polisi jangan-jangan. Om, dengar aku dulu. Saya tahu kalian sekarang sedang dalam kondisi sulit. Saya juga merasa sangat bersalah di dalam hati. Saya hanya ingin meminta maaf kepada putrimu. Tidak ada maksud lain putriku, tidak mau bertemu denganmu. Apa ini bau apa? Penggorengan. Apa yang harus dilakukan paman, tidak bisa melakukan ini. Paman benar-benar tidak menyangka acara saya telah membawa begitu banyak masalah bagi kalian. Membuat Suzy berada di pusaran kontroversi. Membuat kalian menanggung begitu banyak tekanan. Saya datang hari ini untuk berdiskusi dengan Anda. Bagaimana cara membantu Suzy memulihkan reputasinya? Hanya saja saya tidak tahu. Apa pendapat kalian ayah dan anak? Apa kamu serius atau hanya pura-pura? Saya bersumpah demi ikan ini. Jika saya berbohong sedikit saja saya akan menjadi ikan itu di kehidupan berikutnya. Lalu apa rencanamu? Saya berencana membuat satu episode acara dengan topik perceraian mengundang Suzy sebagai tamu. Mengajaknya berbicara tentang perasaannya. Menjelaskan situasi sebenarnya melalui media. Dengan demikian kebenaran akan diungkap kepada publik. Tidak akan ada lagi orang yang salah paham dan mengganggu kalian. Apalagi di masyarakat modern. Banyak yang memiliki sikap lebih toleran. Dan wanita dalam pernikahan selalu menjadi kelompok yang lemah. Lebih mudah mendapatkan simpati dan pengertian. Suzy mengungkapkan isi hatinya, dia pasti akan merasa lebih baik. Apa-apaan ini paman? Pergi, ngomong-ngomong tiba-tiba kamu ini. Jangan emosi, saya belum selesai bicara. Kenapa kamu datang? Pergi terlalu bagus. Nona Su, akhirnya, kamu kembali, aku mencarimu ada urusan. Jangan dengarkan omong kosongnya, tadi aku hampir tertipu olehnya. Aku pikir dia baik-baik saja datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol apa. Bukankah dia hanya ingin memanfaatkan putriku? Untuk acara kalian agar dapat uang? Pergi cepat. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau begitu aku akan bicara terus terang. Hari ini, saya datang mewakili tim program Mojikitan. Mengundang Anda sebagai tamu. Mengundang saya sebagai tamu untuk mengungkap acara kalian. Begitu hina, tidak bermutu dan tidak bermoral. Kamu salah paham kepada kami. Tentang penayangan video itu, di acara tersebut. Memberikan dampak negatif pada kehidupan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Saya datang hari ini untuk mengundang Anda sebagai tamu. Semoga melalui program kami, kita bisa menyampaikan kebenaran, menghilangkan kesalahpahaman dan suara-suara yang tidak harmonis. Semoga hidup Anda ke depannya bisa kembali ke jalur yang benar. Apakah Anda akan peduli jika hidup saya kembali ke jalur yang benar? Saya rasa Anda hanya peduli dengan rating dan topik program Anda saja. Sama sekali bukan seperti itu. Tenang saja, perbuatan seperti Anda tidak akan saya lakukan. Pergi dari sini, Anda tidak diterima di sini. Nonsu, dengarkan saya. Nonsu. Daga Anda sudah kembali bagaimana? Lumayan. Lancar, dia setuju. Kenapa dia ada di sini? Dia sudah menunggu Anda sepanjang sore. Karena Anda. Mr. Lee. Hidup bahagia saya hancur karena Anda.
Bagaimana bisa saya yang menghancurkannya? Semua perbuatan itu Anda sendiri yang lakukan. Tidak ada yang memaksa Anda dengan senjata. Membuka privasi orang lain itu melanggar hukum Anda tahu. Istri saya mau bercerai dengan saya semua karena Anda. Anda harus bertanggung jawab, Anda harus bertanggung jawab. Kalau tidak saya akan melaporkan, Anda saya tidak akan berhenti. Anda sendiri yang selingkuh duluan. Perbuatan sendiri yang salah tidak bisa diselamatkan, mengerti? Anda duduk dulu, duduk dulu. Anda laki-laki menangis apa sebegitunya? Anda sama sekali tidak mengerti. Saya agar dia bisa bekerja dengan tenang. Saya bahkan meninggalkan pekerjaan saya sendiri. Rela dan tulus di rumah. Merawat keluarga ini. Mana ada laki-laki yang mau tinggal di rumah? Menjadi pengangguran yang hidup dari istri. Tapi saya tidak punya pilihan. Karena saya mencintainya. Jadi saya untuk menyenangkannya semua hal saya ikuti dia. Tapi kemudian dia merasa saya seperti itu. Saya seperti itu, tidak punya kemampuan, saya harus bergantung padanya untuk hidup. Sejak itu, kami selalu bertengkar atau diam-diam bermusuhan. Ketika dia pergi ke luar negeri. Kalau dia sibuk seminggu sekalipun, dia tidak menelepon. Semakin sukses karirnya, semakin saya khawatir. Aku takut dia tidak mau aku lagi. Aku tidak bisa kehilangan dia. Hidup dengan wanita yang otoriter seperti itu. Sungguh sulit untukmu. Sebenarnya saat itu, aku hanya merasa tertekan. Aku hanya ingin ada seseorang yang menemani. Aku sama sekali tidak selingkuh. Kamu bohong, kamu merayakan ulang tahun wanita itu. Artinya kalian berdua sudah kenal lebih dari sehari 2 hari. Tapi sebenarnya aku hanya ingin di sana menemukan perasaan sebagai pria. Diandalkan dan dikagumi. Kamu mengerti perasaan itu. Kamu bilang sekarang aku mengatakan ini. Salah ya salah. Sungguh menyesal sekali. Apa yang kamu katakan adalah yang sebenarnya. Aku bersumpah yang aku katakan adalah benar. Tapi acara kalian malah membuatku terlihat seperti pengkhianat. Aku merasa teraniaya. Sudahlah teman, jangan menangis lagi. Aku tidak mau bangun. Bisakah kamu sedikit lebih tegar? Kalau aku cerai ya cerai. Wanita seperti itu, tidak ada yang perlu disayangkan. Tapi aku mencintainya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Leida, kamu seorang selebriti. Kamu berpendidikan dan berpengaruh. Aku mohon tolong bantu aku. Jangan begitu, bangun-bangun. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun, aku tidak akan bangun. Kamu bangun, aku tidak mau bangun. Beri aku waktu untuk memikirkan solusinya. Jadi maksudmu kamu setuju dengan aku? Chuang, saat kakakku mengalami masalah ini, keluarga jadi kacau. Ayahku mana sempat memikirkan urusan kita. Kurasa ayahmu sengaja. Tidak dibicarakan sama sekali. Bukankah masalah ini akan berlalu? Bisakah kamu memikirkan yang baik tentang ayahku? Baiklah, aku benar-benar harus memikirkan yang baik tentang ayahmu. Sekarang aku hanya memikirkan kebaikan ayahmu. Kamu bilang ayahmu. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang baik darinya. Kamu sedang berdebat denganku kan? Aku bilang ya. Aku bukan anaknya, aku juga bukan kakak iparmu. Dia nggak suka sama aku, tapi banyak orang yang suka sama aku. Banyak orang yang suka sama kamu, cari dia aja. Cari orang lain buat jadi mertua, ayo. Oke.
Aku dan Suzy teman sekampus. Kita bisa dibilang teman sejak kecil. Terus dia kuliah di Prancis. Lihat-lihat. Aku nggak mau lihat. Setelah lulus kuliah aku langsung kerja. Ada masalah besar. Cepat lihat. Aku nggak mau lihat. Lihat dong. Apa sih? Lihat, lihat, lihat. Gitu aja kita bertahan selama 3 tahun. Dia selesai kuliah. Kita pun akhirnya menikah. Terus karir Suzy semakin sukses. Dia jadi ahli wine yang cukup terkenal. Aku demi mendukung karirnya. Ngel buat ngerlain. Bohong itu dia. Hei bos Wang klik kita pasti nggak ada rekayasa. Dagu sini-sini daga. Cepat lihat episode ini, baru tayang setengah hari. Kliknya udah nembus 20 juta, dan masih terus naik. Dag. Aku kasih tahu sponsor udah nelpon kita terus. Setiap sponsor mau invest di acara kita. Kamu ngajak Limo jadi bintang tamu itu ide brilian. Gimana kata netizen? Opini netizen sekarang berbalik arah. Dari netizen ngehujat Limo, jadi dukung Limo, dan Suzy rujuk. Lihat deh komentar di official Weibo kita. Ada netizen bilang Limo selingkuh Suzy juga salah. Suzy harus kasih kesempatan Limo buat berubah. Ada juga yang bilang, Limo yang baik bisa salah. Makin buktiin dia sayang sama istrinya. Iya dong. Yang Limo bilang di acara kita. Aku aja sampai nangis. Sekarang ada netizen bilang Suzy pasti dapat jodoh lebih baik di luar negeri. Dia kayak Chen Shimei versi cewek. Setelah dapat pengganti, dia udah nggak kenal suaminya sendiri. Manusia berwajah binatang. Bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku benar-benar buta dulu mengundang menantu seperti ini ke keluarga kita. Apa yang terjadi tidak boleh dikatakan, aku tetap akan mengatakannya. Aku akan pergi ke stasiun TV untuk wawancara, aku akan menulis artikel di koran. Aku akan mengatakan kebenarannya. Kamu jangan bicara lagi. Biar aku lihat, kamu jangan lihat. Si bajingan Limo ini tidak mengatakan yang sebenarnya kakak kamu. Kemudian, Suzy semakin sibuk. Setelah dia bekerja di Prancis, beberapa bulan sekali baru bisa pulang ke negara. Aku menelponnya. Setiap kali hampir, selalu sedang ada acara. Setiap kali aku mendengar di teleponnya, ada suara pria yang sedang berbicara dan tertawa. Sebenarnya aku sangat ingin bertanya, tapi aku menahannya. Aku tahu diriku tidak punya uang, juga tidak punya kemampuan. Lebih lagi tidak bisa membantu karirmu. Jika kamu benar-benar menemukan seseorang yang cocok, yang bisa membuatmu bahagia, dan karena itu ingin bercerai denganku, aku rela memilih untuk melepaskan, dan diam-diam mendukungmu. Jadi kamu sangat mencintai Nona Su. Lalu mengapa kamu selingkuh? Sayang aku salah. Aku salah. Limo ini benar-benar tidak berharga. Limo ini benar-benar tidak berharga mengorbankan segalanya untuk cinta dan pernikahan akhirnya diusir keluar. Wanita ini keinginan mengendalikannya sangat kuat. Mengurung seorang pria besar di rumah sementara dia sendiri bersenang-senang di luar negeri. Kenalan sejak kecil pria baik seperti ini tidak tahu menghargai. Kakak Suzy. Aku mencari Leida, aku bantu kamu lihat. Kakak Nona Su mencari kamu. Xiaowen kamu keluar dulu, dan tutup pintunya.
Silakan duduk. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Nona Su, jangan salah paham. Aku hanya ingin membantu kamu. Membuat semua orang di dunia mencaci maki aku. Ini membantu aku. Era internet, kebebasan berpendapat. Pemikiran setiap orang berbeda. Tidak bisa dihindari, ada beberapa pendapat yang berlebihan bahkan ekstrim. Kamu benar-benar tidak perlu terlalu serius, dan ini juga bukan tujuan awal aku membuat program ini. Lalu apa tujuan awal kamu? Pertama-tama mengungkap privasi saya, lalu membuat satu episode program yang membalikkan hitam putih di internet. Ini niatmu sebenarnya. Apa tujuanmu sebenarnya? Perkataanmu agak berlebihan. Sebelumnya saya baik hati mengundangmu ke acara. Tapi kamu menolak. Sekarang suamimu Limo menggantikanmu untuk mengungkap kebenaran dan menyampaikan keinginan untuk menyelamatkan pernikahan. Saya rasa ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali pernikahanmu. Kamu harus memanfaatkannya. Kamu tahu apa kebenarannya. Kamu juga tidak berhak mencampuri pernikahan orang lain. Saya sangat mengerti perasaanmu. Kamu adalah wanita yang sangat menjaga harga diri. TAPI mari kita lihat dari sudut pandang lain. Karena kamu tidak ingin dihakimi orang. Lebih baik kamu tenangkan diri dulu. Introspeksi diri dalam hal ini. Apakah ada kesalahan? Apa hakmu menuduh saya di sini? Jangan gunakan moral palsumu untuk memaksa orang kamu tidak layak. Seseorang yang bermoral berprinsip dan berhati tidak akan memanfaatkan privasi orang untuk mencari uang. Berapa banyak uang yang Limo berikan padamu? Sehingga kamu mengenai saya seperti ini. Kamu benar-benar kasar, kamu terlalu angkuh. Suzy Limo benar-benar. Di dunia ini, selain dia tidak ada orang lain yang bisa mentolerir kamu. Apa hebatnya, kamu bisa menghasilkan uang lalu apa? Menghasilkan uang bukan tugas utama seorang istri. Tugas utama seorang istri adalah memberikan kelembutan dan perhatian pada suaminya. Suamimu sangat mencintaimu, dia menantimu untuk berubah pikiran. Tolong hargai dia. Saya seharusnya berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Maksud saya adalah, saya berterima kasih karena kamu membuat saya melihat betapa menjijikannya Limo. Betapa sampahnya dia. Kamu sama sampahnya seperti dia. Wanita ini sangat posesif. Mengurung seorang pria dewasa di rumah. Sementara dia sendiri bersenang-senang di luar negeri. Benar-benar harus menemukan pria yang tepat. Yang bisa membuatmu bahagia. Oleh karena itu kamu ingin bercerai dengan saya. Saya memilih untuk menyerah. Saya juga punya adik yang sangat menyayangi saya. Saya juga sangat menikmati perhatiannya. Hingga kini kami masih hidup bahagia. Saya sudah minta maaf, dan bahkan berlutut apalagi yang kau mau. Kau benar-benar wanita kasar, terlalu sombong. Limo benar di dunia ini selain dia. Tidak ada orang lain yang bisa mentoleririmu. Apa yang hebat darimu, bisa menghasilkan uang lalu kenapa? Aku beritahu kamu, menghasilkan uang bukan kewajiban utama seorang istri. Kewajiban utama seorang istri adalah memberikan kelembutan dan perhatian kepada suaminya. Wanita sama seperti pria juga manusia. Juga individu yang mandiri. Wanita punya hak untuk menolak chauvinisme pria. Wanita punya hak untuk menolak. Menjadi pelengkap pria, wanita punya hak untuk menolak pria yang berkuasa di tangannya. Wanita juga punya hak untuk mengajukan cerai. Hei istri, kamu jangan bicara dulu. Biar aku tebak apakah kamu berubah pikiran. Besok kita urus perceraian. Rumah untukmu, mobil untukku. Harta keluarga dibagi 2. Besok pagi jam 9 di kantor urusan sipil. Hei. Mojikitan ratingnya tinggi terus. Dah katakan sesuatu. Dah katakan sesuatu, dah katakan sesuatu. Baiklah. Justru karena pengorbanan semua orang, kita bisa sukses seperti hari ini. Jadi gelas ini, saya mau bersulang untuk semua. Semoga acara kita semakin sukses.
Ayo, ayo bersulang bersulang bersulang. Bersulang bersulang bersulang. Ayah kenapa belum tidur? Belum pulang juga. Telepon juga tidak diangkat kenapa ya? Belum pulang. Kamu datang sendiri. Asyik juga ya. Glenfiddich 12 tahun single malt whiskey. Saya benar-benar tidak menyangka kamu bisa minum alkohol sekeras ini. Jangan pamer pengetahuanmu di depan saya. Oh iya, saya lupa kamu ahli dalam hal ini. Tapi sepengetahuan saya sommelier mencicipi anggur. Cuma mencicipi sedikit lalu meludahkannya. Kamu minum seperti ini hari ini. Bisa merusak indera perasa kamu. Baru saja merusak citraku di depan orang. Sekarang datang lagi. Mengkhawatirkan masa depan karirku lucu sekali. Aku tahu kamu punya perasaan padaku. Tapi alkohol tidak menyelesaikan masalah. Dengan cara minummu seperti ini, pasti akan merusak tubuhmu. Apa hubungannya denganmu? Kebetulan, Tentu saja ada hubungannya denganmu. kamu dan Limo sudah bercerai. Yuk minum bareng. Rayakan bersamaku. Bukan begitu, bagaimana bisa kamu bilang cerai begitu saja? Kalau kamu laki-laki jangan banyak bicara. Takut ya? Apa yang harus kutakutkan? Kalau begitu minum. Minum ya minum. Pelayan-pelayan. Ambilkan gelas. Pelan-pelan aku temani kamu minum. Kamu tuang sedikit saja. Baik Pak, terima kasih, ini gelas Anda. Minum. Jangan. Nyanyi. Ayah, hari ini aku berpikir. Aku rasa kakakku kadang kasihan.
Lihat dia bekerja keras. Begitu tulus memberikan segalanya untuk Limo. Pada akhirnya dapat ini. Kenapa aku tidak melihatnya? Kesalahanku. Aku harus lebih ketat belajar dari kesalahan ini. Aku paling benci Leida itu. Kalau bukan dia yang membingungkan dan memutarbalikkan fakta. Membuat kakakku seperti ini, bisakah kakakku sengsara begini? Aku bilang kalau Leida ada di depanku sekarang, aku bisa merobeknya, percaya tidak? Dipersembahkan lagu ini untuk Nona Suzy yang cantik dan anggun. Terima kasih. Selamat bergabung dengan klub jomblo kami. Ayo minum. Pelan-pelan minumnya. Bisa tidak? Kamu tidak bisa sembarangan bilang orang tidak bisa. Yang nggak bisa. Lu tahu nggak ini sebenarnya ngejatuhin harga diri orang banget. Apalagi buat cowok. Cowok nggak boleh bilang nggak bisa. Cewek nggak boleh bilang terserah. Cowok boleh aja terserah. Asal-asalan cari cewek lain. Asal-asalan di depan orang lain. Nangis-nangis ngomong sendiri. Asal-asalan. Asal-asalan cerai. Mana ada cowok yang nikah? Itu tujuannya buat cerai. Lihat gue. Gue nggak cantik ya? Gue nggak menarik ya? Gue Suzy loh. Dari kecil belajar. Sampai sekarang kerja. Mana ada gue kalah sama orang lain? Bilang. Gue mana tahu. Gue dari dulu nggak pernah kalah sama orang lain. Terus kenapa dia nggak suka sama gue? Kenapa dia ninggalin gue? Hal kayak gini nggak mungkin cuma salah satu pihak. Dua-duanya harus introspeksi diri. Gue introspeksi apa? Gue salah apa? Itu si bajingan yang selingkuh. Gue dari kecil. Dari SD sampai kerja. Mana ada gue kalah sama orang lain. Mbak. Setiap hari pakai ini buat ngejegal suami. Siapa sih yang gak selingkuh? Gue aja udah selingkuh 8 kali. Ya karena lu sama dia sama aja. Gue hampir lupa. Gimana lu bisa bantu dia ngebalikkan fakta? Gue bantu dia ngebalikkan fakta. Nggak salah deh. Gue beneran nganggap Limo itu cowok baik. Gue niat bantu kalian berdua rujuk. Lu malah nggak terima. Gue terima deh. Lu nganggap seorang bajingan. Cowok sempurna. Lu tahu nggak cowok cerai? Malah salahnya jadi cewek. Semua yang menggunakan alasan wanita kuat untuk main-main di luar dan mencari hiburan adalah pengecut-pengecut. Saya membantu kejahatan, saya pengecut. Orang lain semua pengecut. Saya lihat wanita keras kepala seperti kamu. Seharusnya hidup sendiri sampai tua. Kamu bilang siapa? Kamu bilang saya, kamu berani bilang saya. Seperti kamu yang tidak punya rasa tanggung jawab, tidak memberi rasa aman pada wanita. Seumur hidup tidak ada wanita yang mau sama kamu. Kamu. Kamu apa kamu? Tebakanku benar kan?
Tidak ada waktu. Saya tidak ada waktu buang-buang waktu denganmu di sini. Ada pria yang mau sama kamu. Dah. Jangan meludah di lantai. Ludah di ember tidak bisa tapi sok bisa. Apa ini? Saya bantu kamu. Sushi. Jangan bertahan tidurlah. Kamu belum tidur-tidur. Saya buatkan kamu segelas susu. Halo. Saya ayahnya. Rumah sakit mana? Baik, saya segera, sampai cepat kamu kakakmu di rumah sakit. Rumah sakit kenapa rumah sakit? Cepat pergi. Duduk sebentar. Paman. Jangan khawatir. Suzy tidak akan apa-apa. Anak saya tidak pernah minum seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Suzy. Dia bercerai. Bercerai. Saya hari ini sedang menyanyi di karaoke. Kebetulan bertemu dia sedang minum di sana baru tahu. Kamu lihat dia minum kenapa tidak hentikan dia? Saya hentikan. Dia tidak dengar saya. Dan malah memaksa minum bersama saya. Dia minum banyak kamu masih minum bersamanya. Kamu pikir apa? Kamu sebenarnya punya niat apa? Susah-susah menyakiti putri saya paman tenanglah. Saya tidak menyangka dia akan mabuk seperti ini. Saya hanya ingin menghiburnya sudah. Hibur apa? Jangan macam-macam. Putri saya bercerai semua gara-gara kamu. Membuat bajingan itu di internet memutarbalikkan fakta untuk mencari simpati. Sekarang kamu membuat putri saya harus dirawat dan dioperasi. Apa yang kamu pikirkan? Saya juga tidak mau. Lei, saya beritahu kamu kalau kakak saya ada apa-apa. Kamu adalah pembunuh, saya jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Rumah sakit ini bagus, dokternya juga bagus. Suzy tidak akan ada apa-apa, tenanglah, jangan khawatir. Jangan macam-macam, saya beritahu kamu. Kalau kamu masih memanfaatkan Suzy, saya tidak akan memaafkanmu. Sekarang pergi, saya tidak ingin melihatmu lagi. Cepat pergi. Pergi. Sekarang pergi, saya pergi ok. Kamu pergi. Kenapa kamu? Kenapa tidak masuk? Ayahmu ada di sana. Ayahku ada di sana, kenapa? Ini bukan kesempatan yang bagus? Menghilangkan kecanggungan. Saya mengerti kamu tahu ayahmu ada di sini. Kamu sengaja membuat saya datang hari ini ya? Kamu hanya ingin saya dan ayahmu berkata lembut, kenapa? Oke. Kalau kamu tidak masuk berarti kamu tidak peduli padaku.
tidak menyukaiku, kamu sama sekali tidak peduli padaku. Oke, saya masuk. Masuk. Kakak, kamu mau ambil apa? Cerewet sekali, kakakmu baru saja tidur. Pergi. Paman. Ayah Wang Chuang datang. Paman. Kakak saya datang menjengukmu. Bunganya cantik. Terima kasih, taruh di sana ayo. Setelah bangun, apakah luka operasinya sakit? Lumayan. Kamu demi orang yang tidak punya hati nurani ini. Menyiksa diri sendiri, apakah itu layak? Kemarin, ayah dan kalian semua pasti lelah ya? Saya tidak lelah, tadi tidur nyenyak. Paman, Anda pulang saja, saya dan Wei Wei. Di sini baik-baik saja. Ayah Wang Chuang hari ini khusus minta cuti kepada atasan. Hanya untuk menemani dan merawat kakak. Kasih kesempatan dong buat orang lain. Kamunya pulang dulu istirahat. Gak apa-apa. Jaga baik-baik kakakmu ya. Oke, Pak. Pelan-pelan ya, Om. Selamat pagi. Kok kamu datang? Aku datang buat nengok kamu. Tolong usir dia dong, denger gak? Kakakku suruh kamu pergi. Dengerin aku dulu. Dengerin apa sih, mau dengerin apa? Jangan kira kasih bunga bisa ngebalikin semua. Perbuatan kamu yang kejam sama kakakku, pergi. Aku serius, kakakku gak mau lihat kamu pergi-pergi. Bunga ini. Pura-pura baik aja bukan? Kok gak ditutup pintunya, gak takut maling ya? Lausu. Siang-siang kok minum sendiri? Ada apa ini? Suzhi cerai. Sekarang dirawat di rumah sakit. Kapan kejadiannya? Kejadian besar gini kok gak bilang sama aku? Kan aku bisa bantu kasih saran. Aku juga gak ada cara. Kamu bisa apa? Aku sebagai ayah gagal banget. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Musim kawin. Terbang ke laut buat tangkap ikan udang. Pas ikan terbang loncat dari laut. Kayak anak panah langsung nyamber. Pasti langsung kejepret dan disimpan di kantung lehernya yang gendut. Pas senja warnain laut. Burung jantan pulang dengan hasil melimpah. Mulut ke mulut kasih semua makanannya. Ke mulut anak-anaknya. Pas anak burungnya kenyang. Burung jantan bagi sisa makanannya. Sama burung betina. Kamunya gak boleh pergi. Aku baru operasi, kamu langsung ninggalin aku gini. Kamu berubahnya terlalu cepat. Anaknya udah digugurin, kamu masih bisa ngapain sama aku? Lepasin. Gak boleh, aku gak bakal biarin kamu pergi, Limo, kamu penipu. Aku cuma penipu, tapi mulai sekarang kita gak ada hubungan apa-apa, minggir. Limo, kamu beneran brengsek. Cepetan bangun, ada apa bilang aja sama aku. Lihat deh aku bisa bantu apa. Keluarin diri dari tim riset Hainan. Putusan kamu ini gak terlalu gegabah ya. Buat putusan ini. Aku juga udah pikir panjang. Riset burung adalah cinta seumur hidupku. Bisa dibilang, aku udah ngabisin semua tenaga buat ini.
Tentu saja. Ini juga udah bawa banyak kebahagiaan dan kehormatan buat aku. Tapi kepala lab kamu juga tahu. Akhir-akhir ini ada masalah di rumah. Anak perempuan aku butuh aku. Masalah rumah memang penting. Tapi belum tentu harus ninggalin karir sendiri. Proyek ini adalah impian seumur hidup kamu. Kalau sekarang kamu milih nyerah, aku yakin kamu bakal nyesel seumur hidup. Udah deh jangan bujuk aku lagi. Aku udah mantap. Tim riset sekarang bisa jalan tanpa aku. Anak-anak muda udah pada naik. Alasan aku ngajuin permintaan ini. Sekarang aku harus pulang ke rumah. Aku rasa anak-anak aku lebih butuh aku. Minum yang hangat dulu. Terima kasih. Kamu Leida ya? Bukan. Maaf ya aku salah orang. Aku beneran buta. Dia bahkan gak sebaik orang asing ke aku. Aku udah sama dia lebih dari setahun. Awalnya aku gak tahu dia udah nikah. Terus kamu tahu. Kenapa gak putus sama dia? Karena dia beneran baik ke aku. Dia bilang dia bakal cerai sama istrinya. Sekarang udah cerai. Tapi dia bilang dia gak mau anak suruh aku aborsi. Aku curiga jangan-jangan dia ada cewek lain. Tapi dia terus bilang dia gak ada, dia beneran gak ada. Tapi sekarang anak aku udah dia pusin. Dia malah minta putus sama aku. Aku nyesel, beneran nyesel. Gimana bisa aku ketemu sama bajingan kayak gini? Kenapa dia tidak kena azab sih? Kan kamu yang suka syuting acara TV, bisa nggak? Bisa nggak kamu bikin dia terekspos? Biar semua orang tahu seberapa bajingan dia. Seberapa jahatnya dia. Masalah perceraian pribadi kamu bisa berdampak besar ke bisnis grup. Ini di luar perkiraan kita semua. Tapi aku mau klarifikasi dulu. Kamu sama sekali nggak salah dalam hal ini. Kamu korban sejati. Tapi omongan orang itu ngeri. Sekarang ini masyarakat. Seberapa bersih dan polosnya kamu. Bisa tenggelam dalam omongan netizen. Xiaozong, aku nggak peduli sama itu semua. Sekarang aku cuma mau cepat-cepat kembali kerja. Dan berusaha sekuat tenaga. Untuk menutup kerugian ke kantor pusat. Kantor pusat bilang. Masih perlu hati-hati dan bertahap. Tapi sekarang baru mulai. Kalau nanti nggak hati-hati lagi, kayaknya. Xiaozong, kamu langsung aja bilang. Kantor pusat sebenarnya mikir apa? Kantor pusat bilang. Situasi kamu sekarang kurang cocok buat langsung kembali kerja. Sebaiknya kamu istirahat dulu sementara. Masa belum keluar juga? Kak, ayo keluar makan sesuatu. Kak, kerjaan kamu udah nggak ada. Itu perusahaan kamu yang nggak beruntung. Jangan sedih terus. Ada pepatah bilang, kalau di sini nggak nerima kakak pasti ada tempat lain yang nerima. Kalau semua tempat nggak nerima kakak, papa yang urus kamu. Wei benar. Jangan pulang terus langsung mengurung diri di kamar. Nanti bisa stres. Mending kamu sama Wei jalan-jalan. Makan enak-enak. Iya kak. Ayo kita jalan-jalan kak, baru ada beberapa film bagus. Kita nonton film yuk. Aku nggak mau keluar. Aku capek. Ini aku minta orang bawa dari luar negeri. Obat terbaik untuk merawat jantung. Anda harus meminumnya tepat waktu. Ayah jangan terlalu lelah.
Saya makan ini lebih cerewet daripada putri saya. Katakanlah apa yang membuatmu begitu marah. Sudahlah, lebih baik tidak mengatakan singkatnya. Saya tanpa sengaja melakukan kesalahan. Memberi banyak masalah kepada orang lain. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu merasa menyesal dan tidak enak hati? Minta maaf kepada orang lain. Tapi mereka tidak menerima. Saya akan memberikanmu 2 kalimat. Memperbaiki pagar setelah domba hilang tidak pernah terlambat. Dan yang kedua, ketulusan hati bisa meluluhkan batu. Saya yakin selama kamu tulus kepada mereka, mereka pasti akan memaafkanmu. Bagaimana dengan masalah pribadimu? Sekarang ini, saya tidak punya suasana hati untuk memikirkan masalah pribadi. Hal-hal yang sudah berlalu simpan saja di hati. Sudah berlalu, mari kita lihat ke depan. La Oma, suatu hari nanti, jika ada kabar baik, saya akan melaporkannya kepada Anda pertama kali. Limo. Saya benar-benar merasa kamu adalah pria yang hangat menurut saya. Wanita itu dia tidak punya selera. Di rumah ada pria baik seperti ini dia masih tidak puas. Saya juga bisa mengerti. Yang salah adalah saya sendiri terlalu setia. Limo, kamu tahu tidak? Selama ini saya selalu merasa, saya tidak pernah kekurangan uang dalam hidup ini. Tapi di sekitar saya kurang pria baik seperti kamu. Sayangnya tidak semua orang punya pemikiran seperti kamu. Saya punya pemikiran itu sudah cukup. Ternyata kamu adalah orang yang tidak punya hati. Baru berapa hari kamu bercerai? Kamu sudah berkencan di sini dan dengan dia. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Gadis kecil, bagaimana kamu berbicara, bagaimana saya berbicara? Jangan pedulikan kapan saya bercerai, yang penting sudah bercerai. Kalian tidak bisa mengatur saya untuk mengejar kebahagiaan saya sendiri. Kamu memang pantas typical. Ayah, bagaimana bisa memukul orang? Apa yang kamu lakukan? Akhirnya kamu bisa memukul saya dengan alasan yang tepat, ya. Sejak saya kenal Susi, kamu tidak pernah menyukai saya. Tapi semua hal lama dan usang di keluargamu. Ada satu hal yang saya tangani yang tidak membuat kalian puas, ada satu orang di antara kalian yang pernah menghargai kerja keras dan pengorbanan saya. Kamu main di luar. Masalahnya ada pada kami, hubungan kami bermasalah. Pernahkah kamu memperhatikannya? Ada yang bicara seperti itu kepada orang tua. Dia tidak seperti orang tua sama sekali. Sejak saya masuk ke keluarga Su, setiap kali seluruh keluarga berkumpul, mulutmu tidak berhenti bicara tentang burungmu. Akhirnya tidak bicara tentang burung lalu bersama putrimu. Berduet untuk mengolok-olok saya, ada gunanya? Limo, sudah selesai bicaramu? Belum. Karena sudah bicara kita harus bicara jelas. Yaitu saya bicara. Susi awalnya menganggap saya tidak mampu. Itu hanya awal. Tapi kamu sebagai kepala keluarga, tidak bisa memberikan keadilan, hasilnya membuat saya di depan Susi lebih tidak bisa angkat kepala. Saya dan Susi bisa sampai ke tahap perceraian. Itu semua karena kamu yang memaksa. Lihat semua diam. Meskipun saya dan Susi bercerai, tapi saya masih ingin memberikan nasihat. Dengan ayah yang tidak bertanggung jawab seperti kamu, putrimu tidak akan bahagia. Dari hari ini, saya akan memulai hidup baru saya. Semoga keluarga kalian bahagia. Selamat tinggal. Pergi. Ayah, kamu baik-baik saja. Saya sudah minta maaf, sudah berlutut, apalagi yang kamu mau? Kenapa kamu terus mempermasalahkan ini? Jangan kira saya takut padamu. Saya sangat menyesal, saya mohon beri saya kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Omongan orang itu menakutkan.
Menurut saya, wanita ini tidak punya selera. Memiliki pria sebaik kamu di rumah, dia tidak tahu menghargai. Ayah, Mia Ofang. Apa kamu baik-baik saja di sana? Saya di sini tidak baik. Sushi bercerai. Dia sangat menderita sekarang. Melihat penderitaannya, hatiku seperti tertusuk pisau. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Dulu aku pernah janji padamu akan merawatnya dengan baik. Tapi aku gagal melakukannya. Maafkan aku. Terlalu banyak hal yang aku minta maaf padamu. Setengah umur telah berlalu. Aku menganggap penelitian ilmiah sebagai nyawaku. Waktu yang kuhabiskan bersamamu dan anak-anak. Tidak sebanyak waktu yang kuhabiskan dengan burung. Saat kau sakit aku tak segera menyadarinya. Benar-benar suami yang tidak becus. Saat kau masih ada, aku tak pernah menyangka rumah tangga kita akan mengalami begitu banyak masalah. Kalau kau masih di sini sekarang, pasti semuanya akan berbeda.